Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan saya semua dan teruntuk dosen penguji saya, Miss Win Sherlitan, SHMH. Izin sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Zawa Zahra Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 1 IHPA. Kali ini saya akan memaparkan materi untuk tugas ujian tengah semester saya, berupa materi dari pertemuan 1 hingga materi sebelum ujian tengah semester. Langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama terkait dengan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sosial, bukan yang mempelajari tentang kerohanian dan juga ilmu pengetahuan alam. Sosiologi merupakan ilmu yang murni, bukan terapan. Sosiologi merupakan ilmu yang abstrak, bukan konkret. Sosiologi bersifat empiris, rasional. Sosiologi juga akan menghasilkan pola-pola dari hasil pengamatan yang nantinya akan menjadi suatu teori-teori yang baru. Lalu ada pengertian sosiologi menurut Auguste Comte, yang dimana Auguste Comte sendiri memaparkan sosiologi sebagai hasil dari pengamatan. Pengamatan ini sendiri tidak bisa langsung diterima begitu saja, karena harus ada dilakukannya analisa terlebih dahulu. Harus dilihat terlebih dahulu fakta-faktanya secara jelas, menganalisis terlebih dahulu, lalu nanti akan menghasilkan pola-pola, unsur-unsur dari sebab akibat yang telah dianalisis terlebih dahulu, dan akan menghasilkan teori-teori yang baru. Setelah itu saya akan memaparkan apa itu sosiologi. Sosiologi itu sendiri adalah hubungan timbal balik, yang dimana di dalamnya itu di dalam masyarakat itu adanya interaksi antara sesama manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara satu perorangan dengan perorangan dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, yang dimana nanti akan menggunakan fungsinya masing-masing. Setelah itu ada dimana penjelasan tentang apa itu objek dari sosiologi. Objek dari sosiologi itu sendiri adalah masyarakat, yang dimana masyarakat ini dia itu hidup dalam lingkungan yang sama, memiliki kesadaran satu sama lain kalau mereka itu hidup dalam lingkungan yang sama dan dalam kurun waktu yang lama, dan walaupun dengan kebudayaan yang berbeda, mereka memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Setelah itu, sifat dari sosiologi itu ada sosiologi bersifat kumulatif, yang dimana sosiologi ini akan memperbaharui, menghalus teori-teori yang sudah lama. Sedangkan sosiologi yang bersifat non etis, dia ini bukan hanya mempelajari tentang fakta-fakta yang bersifat buruk ataupun baik, namun juga menganalisis fakta-fakta. Setelah itu, tujuan dari mempelajari sosiologi hukum itu sendiri adalah, atau mempelajari sosiologi itu sendiri adalah untuk kita mengetahui tentang praktek hukum yang dijalankan oleh penegak hukum ataupun yang dijalankan oleh masyarakat. Setelah itu saya akan memaparkan pengertian dari hukum menurut Abdul Qadir Muhammad. Menurut beliau, hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis, yang dimana di dalamnya itu terdapat sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Lalu saya akan memaparkan tentang pengertian dari sosiologi hukum menurut Profesor Sacipto Raharjo, yang dimana pengertiannya sosiologi hukum itu adalah proses masyarakat tergantung dari konteks sosialnya sendiri. Setelah pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri, mengapa ada terjadinya sosiologi hukum? Sosiologi hukum itu terjadi karena adanya fenomena sosial, yang dimana fenomena sosial itu sendiri adalah suatu dinamika itu sendiri adalah naik turunnya suatu sosial, yang dimana di dalamnya itu ada keterkaitan dengan manusia, dan di dalamnya itu adanya suatu latar belakang masing-masing. Nah, contohnya dari fenomena sosial itu sendiri adalah seperti ketimpangan hukum, ketimpangan sosial budaya, ketimpangan dari perekonomian, ataupun permasalahan dalam politik. Setelah itu ada namanya metode dalam sosiologi. Metode dalam kajian sosiologi itu sendiri yang pertama adalah kualitatif. Kualitatif itu sendiri dia tidak berhubungan dengan angka, namun dia penjabaran secara deskriptif ataupun secara jelas. Yang kedua adalah kuantitatif, yang berhubungan dengan angka, yang dimana dia berhubungan dengan angka dan dihitung berdasarkan angka. Selanjutnya ada induktif, dari khusus ke umum, deduktif, dari umum ke khusus. Lalu ada secara empiris, dari pengumpulan data, rasional secara logis atau secara nyata, dan fungsionalis, yaitu fungsinya yang dilihat atau melihat dari tugas dari lembaga-lembaga. Setelah itu ada spesialis dari kajian sosiologi. Spesialis ini sendiri ada 16, namun saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada social organization, yang dimana memiliki arti social organization ini sendiri adalah hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya seperti sekolah sebagai organisasi pendidikan. Yang kedua ada
in-group organization yang dimana di dalamnya itu ada usaha-usaha yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama juga. Contohnya seperti koperasi. Dan yang terakhir ada social disorganization yang dimana di dalamnya itu terjadi kesenjangan norma-norma hukum di dalam suatu masyarakat. Contohnya itu seperti tawuran. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan sosiologi di Indonesia. Dahulu sosiologi itu dianggap sebagai ilmu pembantu saja. Namun setelah adanya perguruan tinggi, sosiologi dianggap sebagai ilmu yang penting untuk dipelajari oleh orang-orang yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia, terutama bagi kami mahasiswa atau mahasiswi yang mempelajari sosiologi hukum di program studi ilmu hukum. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial ini merupakan proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial ini merupakan jalannya suatu proses dari interaksi sosial itu sendiri. Nah, sedangkan interaksi sosial itu adanya hubungan timbal balik yang di dalamnya itu ada reaksi antara yang satu dengan yang lainnya, gitu. Ataupun hubungan timbal balik antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial sendiri itu ada dua. Yang pertama ada kontak dan komunikasi. Kontak ini sendiri akan terbentuk apabila ada 3 ketentuan. Yang pertama adanya kontak antara perorangan dengan perorangan, di mana ini anggota baru dalam masyarakat, contohnya seperti anak kecil yang mempelajari kebiasaan di dalam keluarganya. Yang kedua, perorangan dengan kelompok, di mana contohnya parpol memaksa anggotanya untuk mematuhi ideologi yang digunakan. Yang ketiga itu adalah kelompok dengan kelompok, yang dimana contohnya suatu perusahaan bekerja bersama dengan perusahaan yang lain untuk membangun sebuah jalan raya atau untuk mencapai tujuan yang sama. Interaksi sosial ini contohnya yang sederhana itu seperti menyapa, bersalaman, bertemu di jalan lalu menyapa dan bersalaman, itu contoh dari sederhananya. Dan dia memberikan reaksi, dari interaksi itu adanya reaksi. Karena kalau tidak ada reaksi maka interaksi sosial ini tidak dapat terjadi. Lalu kontak memiliki sifat, yang pertama sifat bersifat primer dan sekunder, lalu bersifat positif dan negatif. Lalu ada komunikasi. Komunikasi itu memberitahu perasaan bagaimana di saat terjadinya interaksi sosial itu sendiri. Perasaan saya kepada Anda, saya kepada Anda, dan Anda kepada saya. Memberitahu bagaimana interaksi sosial itu terjadi. Contohnya seperti seorang perempuan yang diberikan bunga oleh pasangannya, namun dia tidak memberikan reaksi apapun kepada pasangannya, jadi dia hanya diam saja. Itu tidak terjadi interaksi sosial di dalamnya karena tidak adanya reaksi. Karena interaksi sosial ini harus ada reaksi di dalamnya, seperti itu. Lalu singkatnya saya akan langsung menjabarkan kepada kelompok sosial, yang dimana kelompok sosial ini memiliki arti himpunan manusia di dalamnya yang hidup bersama-sama. Apakah manusia itu bisa hidup sendiri? Secara dilihat dari penelitian, manusia itu tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu memiliki naluri untuk hidup bersama-sama. Karena kalau mereka tidak hidup bersama-sama, manusia tidak hidup bersama-sama, manusianya akan stres karena tidak ada yang memberikan reaksi terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, setelah itu menurut Profesor Sacipto Raharjo, manusia itu memiliki 2 keinginan di saat dia lahir. Yang pertama, keinginan untuk berbaur dengan manusia yang lain. Yang kedua, memiliki keinginan untuk berbaur dengan alam. Bagaimana untuk mewujudkan keinginan tersebut? Nah, terwujudnya keinginan tersebut melalui perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Contohnya saja, apabila manusia hidup di dekat laut, maka manusia itu untuk bertahan hidup maka ia akan menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Apabila manusia hidup di cuaca yang sangat dingin, maka manusia akan menciptakan sebuah rumah, membuat pakaian untuk manusia itu bertahan hidup dari cuaca dingin tersebut. Lalu manusia itu juga membutuhkan reaksi dari manusia yang lainnya, karena apabila manusia tidak mendapatkan reaksi dari manusia yang lainnya, maka manusia itu akan stres gitu. Setelah itu intinya kelompok sosial pertama yang manusia miliki itu adalah kelompok sosial di dalam keluarga. Jadi keluarga itu adalah kelompok sosial pertama manusia gitu, untuk mengetahui tentang bagaimana kehidupan, bagaimana jalannya kehidupan, seperti itu. Lalu kategori kelompok sosial itu, yang pertama kelompok sosial dilihat dari sukunya, dilihat dari wilayahnya, kesamaan suku dan wilayah, contohnya sama-sama suku Sunda dalam suatu kelompok sosial yang sama. Yang kedua, kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama tetapi tidak tetap organisasinya. Terus ada kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama namun dia tetap, contohnya keluarga, sama-sama klub bola. Terus ada in group, out group. Lalu ada paguyuban, patembayan. Setelah itu ada
ada yang namanya dinamika sosial. Dinamika itu kan naik turunnya sosial. Naik turunnya sosial ini pertama ada terjadi interaksi terlebih dahulu. Setelah terjadinya interaksi itu adanya reaksi, lalu adanya perubahan atau perkembangan individu, lalu ada perubahan perkembangan kelompok. Setelah itu adanya kenapa bisa terjadinya perubahan dan perkembangan itu sendiri, karena adanya adanya hal yang masuk gitu, hal yang masuk ke dalam kelompok sosial tersebut, maka terjadinya suatu perpecahan, suatu anggota keluar, pergantian kepemimpinan. Terus kenapa terjadinya kelompok sosial yang tidak stabil, karena adanya konflik di dalamnya. Terus bagaimana kelompok sosial yang stabil? Kelompok sosial yang stabil itu diatur oleh kepemimpinannya dan juga ideologinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri muncul karena di mana masyarakat yang tinggal bersama-sama. Kebudayaan itu akan menghasilkan karya, rasa, dan juga cipta. Namun ternyata di dalam kebudayaan juga menghasilkan yang namanya karsa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keempat karya, rasa, cipta, dan juga karsa tersebut. Yang pertama adalah karya. Karya itu merupakan jasmania yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan rasa itu nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan cipta itu teori-teori yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berbeda dengan karsa. Karsa itu sendiri merupakan nilai-nilai yang bersifat dia mitos, tapi dipercaya oleh masyarakat gitu, oleh sebagian masyarakat itu dipercaya gitu, tapi dia tidak dapat dibuktikan gitu. Itulah karsa. Nah, fungsi dari kebudayaan itu sendiri apa? Fungsinya yang pertama itu untuk melindungi masyarakat dari alam, yang kedua untuk mengikat masyarakat, mempersatukan masyarakat dengan kebudayaan itu sendiri. Yang terakhir itu sebagai wadah untuk menyampaikan perasaan masyarakat gitu. Dengan wadah tersebut masyarakat bisa menuangkan perasaan-perasaannya gitu dalam suatu kebudayaan. Lalu ada stratifikasi sosial. Saya langsung ke stratifikasi sosial, yang dimana memiliki pengertian suatu pengelompokan masyarakat, suatu pengelompokan manusia, yang dimana diatur dalam pelapisan-pelapisan sosial yang bertingkat-tingkat atau hierarki, disebutnya bertingkat-tingkat itu ya. Stratifikasi sosial ini sendiri dia muncul itu karena disebabkan oleh masyarakat sendiri sebenarnya. Masyarakat yang menumbuhkan, yang memunculkan yang namanya stratifikasi sosial. Dari stratifikasi sosial itu tadi yang ditumbuhkan oleh masyarakat, nanti akan menimbulkan yang namanya hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, antara orang kaya dan juga orang miskin, atau orang yang tidak berkecukupan. Orang kaya itu dia memiliki hak dan kewajiban harus membayar pajak lebih tinggi ketimbang daripada rakyat yang kurang mampu, seperti itu contohnya saja ya. Lalu saya akan menjelaskan beberapa pengertian stratifikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Pitirim Asorokin. Menurut Pitirim Asorokin ini, stratifikasi sosial itu diartikan dalam pengelompokan manusia secara bertingkat ya, digambarkan dalam piramid. Di piramid itu dibedakan dalam tingkatan masyarakat A, masyarakat B, masyarakat C. Masyarakat A itu merupakan masyarakat yang lebih tinggi gitu tingkatannya, sedangkan masyarakat C tingkatannya yang lebih rendah. Yang kedua ada menurut Bauman. Yang menurut Bauman ini stratifikasi sosial itu sendiri memiliki arti yang dimana dia memiliki hak istimewa, dan berbeda dengan menurut Somarti dan Somarjan yang mengklasifikasikan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan dia itu sadar kalau dia itu memiliki dipentingkan gitu, dia memiliki dipentingkan gitu, diutamakan seperti itu. Lalu stratifikasi sosial ini sendiri dia itu diciptakan memang tidak secara disengaja, ada juga yang lapisan sosial yang diciptakan secara sengaja. Kalau diciptakan secara tidak sengaja itu lapisan sosial yang memang ya tidak secara sengaja. Contohnya seperti ini, ada mahasiswa yang dia terkenal sangat pandai, lalu teman-temannya akhirnya ingin sekali kalau nanti ada kerja kelompok dia sekelompok sama yang si mahasiswa ini, karena mereka mengakui bahwa wah ini pinter banget gitu, pinter sekali dia gitu, kayak aku mau nanti sekelompok sama dia gitu. Itu kan tidak disengaja gitu, pelapisan sosial yang tidak disengaja. Berbeda dengan pelapisan sosial yang disengaja, yang memiliki tujuan yang sama, contohnya apa, pekerjaan atau job desk. Lalu ada ukuran pengelompokan anggota masyarakat. Yang pertama itu ada ukuran berupa ukuran dari kekayaan, ukuran kekuasaan dan wewenang, ukuran ilmu pengetahuan, sama ukuran kehormatan. Lalu ada yang dimana macam-macam sistem pelapisan sosial. Macam-macam sistem pelapisan sosial itu ada sistem pelapisan sosial yang terbuka. Yang terbuka itu dimana pertama kita yang tertutup itu contohnya seperti apa, jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak bisa berubah-ubah, ya perempuan dari lahir sampai dia nanti mati lagi itu ya perempuan gitu. Laki-laki dari dia lahir sampai nanti dia mati lagi ya laki-laki tetap gitu. Nah, kalau
sistem pelapisan sosial yang terbuka itu dia tuh bisa dirubah gitu. Contohnya apa? Misalnya dia orang yang mungkin kecukupannya agak kurang, tapi dia berusaha, dia harus menjadi orang sukses. Ternyata di depan itu ternyata dia dapat merubah keadaannya menjadi lebih sukses dan lebih baik dari yang sebelumnya. Lalu ada pelapisan sosial yang campuran antara terbuka dan tertutup. Lalu ada bentuk-bentuk pelapisan sosial. Yang pertama ada bentuk pelapisan sosial yang ekonomi, politik, sosial. Ada bentuk pelapisan sosial yang dari kekayaan, kekuasaan, wewenang, pekerjaan. Juga ada sosial dan budaya. Jadi stratifikasi sosial itu kita tidak bisa selalu menganggap ini tuh negatif gitu. Jadi tidak semua stratifikasi sosial itu negatif. Lalu stratifikasi sosial ini sendiri dia itu tumbuh di Indonesia, berkembang di Indonesia itu sendiri. Diawali tadinya hanya dilihat dari jenis kelamin saja, lalu berkembang dilihat dari lalu ke job desk, setelah ke job desk, jenis kelamin job desk, lalu kehormatan, dihormati. Setelah itu nanti dilihat dari kekuasaan, wewenang, baru nanti dilihat dari zaman sekarang mungkin dilihat dari kekayaannya, seperti itu. Setelah itu di dalam sertifikasi sosial juga ada yang namanya mobilitas atau gerakan, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada secara vertikal dan juga vertikal itu ke atas ke bawah, namun kalau horizontal itu ke kanan dan kiri. Dan saya tahu dari yang contoh yang horizontal itu perpindahan warga negara. Jadi perpindahan warga negara itu sendiri sebenarnya hak siapa saja, boleh-boleh saja gitu, terserah si orang tersebut. Kalau dia memang mau pindah negara ya silahkan, kalau dia mau menetap di Indonesia juga silahkan gitu. Jadi memiliki hak dan kewajiban. Jadi sertifikasi sosial ini sendiri dia menciptakan hak dan kewajiban. Dengan stratifikasi sosial ini adanya hak dan kewajiban yang muncul dan diciptakan oleh masyarakat itu sendiri sebenarnya. Lalu sebenarnya di mata Tuhan itu manusia itu tidak dibeda-bedakan, semua manusia itu sama. Namun karena di masyarakat ini masyarakatnya sendiri yang menumbuhkan, maka itulah timbul adanya namanya hak dan kewajiban yang berbeda-beda gitu, dibeda-bedakan seperti itu. Mungkin sekian pemaparan saya terkait dengan tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang masih keliru ataupun salah. Terima kasih banyak sebelumnya.